Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat di Indonesia. Senang rasanya malam ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka workshop membuat video pembelajaran dengan mudah dengan jari tangan. Pada malam hari ini susunan acaranya yaitu pembukaan, mendengarkan lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua IGI, pengenalan alat dan software atau aplikasi, penginstalan program dan pengenalan fitur, sesi tanya jawab, dan penutup. Baiklah, marilah kita buka acara malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, malam hari ini saya akan memperkenalkan pemateri kita, yaitu Bapak M. Fahrul Rozi, SPD MPD, Guru SMAN 1 Sumber, dari Kabupaten Probolinggo. Dan pelaksanaan webinar ini akan dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 6 sampai 8 September 2021, yang akan dilanjutkan dengan bimbingan dan tugas mandiri melalui WA Group, dari tanggal 9 sampai 25 September. Mudah-mudahan acara malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Saya set screen dulu. Mohon maaf ada sedikit kendala.
Halo Bu Ila. Ya Ustaz. Suaranya hilang. Maaf ini jaringannya lagi error. Monggo dilanjut mawon Bu. Oke. Baiklah, untuk acara kedua yaitu sambutan Ketua IGI Kabupaten Probolinggo oleh Bapak Muhammad Haryadi. Silakan Pak Haryadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak, Ibu Dewan Pakar, Dewan Pembina Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Probolinggo, Bapak pemateri kita, Bapak Muhammad Fathur Razi, panitia dari Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Probolinggo, dan utamanya Bapak Ibu guru hebat sekalian yang sudah bergabung ingin belajar bersama, yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya pada malam hari ini kita bisa berjumpa walaupun virtual dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, alhamdulillah saya sampaikan ini seluruh Indonesia karena pesertanya memang seluruh Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, ya, terus Sumatera. Jadi alhamdulillah dengan adanya media sosial yang bergabung sangat meluas. Dengan adanya pelatihan ini yang bergabung itu kalau saya cek itu memang variasi ya, artinya variasi tidak daerah Jawa saja, ternyata menyeluruh seperti itu. Bapak Ibu, di sambutan awal saya akan menyampaikan ini Bapak Ibu, karena ini adalah momen yang luar biasa sebenarnya bagi kita. Jadi ini adalah website kita Bapak Ibu, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Probolinggo, khusus Kabupaten Probolinggo. Ternyata kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau postingan pertama kita, ini mungkin pengurus juga tidak tahu atau mungkin lupa. Ini pelantikan pengurus IGI Kabupaten Probolinggo itu tanggal 27 September tahun 2020 Bapak Ibu. Berarti hampir 1 tahun IGI Kabupaten Probolinggo memberikan sumbangsih atau memberikan sesuatu untuk pendidikan yang akan datang. Ya pelatihan, mungkin ya apa. Intinya adalah meningkatkan kompetensi guru. Jadi kalau saya lihat ternyata ini momen yang luar biasa. Kurang beberapa minggu lagi bahasanya IGI Kabupaten Probolinggo ulang tahun. Nah, ini mungkin ini salah satu event yang pada ulang tahun IGI Kabupaten Probolinggo melaksanakan event ya kegiatan malam hari ini. Jadi malam hari ini termasuk menurut kami sangat spesial sekali. Ya, ini tanggal 27 September tahun 2020. Berarti pas hampir 1 tahun. Dan ini hampir semua kegiatan kita Bapak Ibu kita share di website kita ini biar ada apa namanya ya, ada kronologis bahwasanya Kabupaten Probolinggo memberikan sesuatu untuk pendidikan ya. Ini ada peringatan Sumpah Pemuda ya, tanggal ada 2 sesi ini, tanggal 20 Oktober sama 31 Oktober yang gabungan antara IGI Kabupaten Probolinggo dengan IGI Kota Probolinggo. Dan alhamdulillah di forum ini juga hadir Ketua IGI Kota Probolinggo. Kalau boleh menyapa Pak Farizal, bisa menyapa kita semuanya. Mungkin tidak bisa, ya. Mungkin ada sesuatu. Jadi ini gabungan kita. Terus ada kegiatan lagi
ini donasi Bapak Ibu, jadi tidak hanya kegiatan webinar saja, jadi kita juga pernah melakukan donasi kegiatan ini, open donasi peduli bencana banjir dan longsor Kalimantan Selatan, ya, ada Sulbar dan Manado. Jadi alhamdulillah sangat luar biasa, dan matur nuwun mungkin dari salah satu Bapak Ibu juga menyumbangkan dananya yang sudah kita kirimkan ke kita lewat IG wilayah Kalimantan. Kapan hari itu kita nitip dan alhamdulillah bisa disalurkan yang tepat pada orang-orangnya. Jadi mereka laporan terus karena saya titipkan langsung pada mereka. Jadi kita komunikasi dengan sana dan sana siap untuk menyalurkan donasi kita. Itu terus kegiatan kita ada lagi nih pelatihan buku antologi, dan alhamdulillah ada informasi dalam hal pembuatan buku. Kalau pelatihan buku ini paling banyak katanya gitu. Ya nggak tahu juga ya, ada informasi seperti itu. Artinya jumlahnya kalau nggak salah sekitar 145-an atau lebih ya. Saya dengarnya 145-an. Artinya guru-guru hebat itu sudah menularkan atau sudah membuat buku ya dalam antologi guru. Di sini kita buat 4 jilid Bapak Ibu, dibuat buku antologi guru ini. Jadi alhamdulillah bukunya sudah tercetak, sudah di-launching seperti itu. Ini selanjutnya tentang ini juga Bapak Ibu, ada donasi juga. Oh, yang Sulbar tadi, penyaluran, ini foto-fotonya Bapak Ibu. Ini yang selanjutnya, ini singkat saja biar Bapak Ibu tahu kegiatan kita. Ini donasi yang kapan hari di Kabupaten Probolinggo ada bencana juga, yaitu banjir di Dringu, Kabupaten Probolinggo. Ini cover dari buku kita ya. Jadi ini selamat kepada Bapak Ibu guru ya, ini yang sudah kita launchingkan, bahwasanya buku sudah bisa dikirimkan ke seluruh guru. Ya, ini salah satu bukunya ya. Selanjutnya, nah ini, jadi, alhamdulillah Bapak Ibu, jadi Ikatan Guru Indonesia sudah punya kesekretariatan, walaupun rumahnya belum jadi, bisa ada logonya atau apa namanya. Jadi pada tanggal 24 Juni itu kita baru ada apa itu ya, papan kesekretariatan atau apa kesekretariatan kita lah Bapak Ibu. Jalan ini kegiatan kemarin yang pendaftaran anggota IG gratis, dan yang terakhir Bapak Ibu kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi kegiatan malam hari ini adalah pelatihan tentang membuat video pembelajaran yang mudah dan menarik menggunakan jari tangan. Nanti akan disampaikan detail bagaimana teknisnya dan bagaimana membuat videonya akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin kita sampaikan adalah ini Bapak Ibu, timeline pelatihan kita. Jadi saya akan sampaikan biar nanti Bapak Ibu selama 3 hari itu bagaimana, biar mudah, biar sama-sama memahaminya. Kita kalau ada saran ya silahkan kita menerima. Jadi timeline kita pelatihannya seperti ini. Jadi untuk pendaftaran insya Allah kita sudah, dan terlihat di form kita itu 73 peserta seluruh Indonesia. Saya menyampaikan 73 itu sudah luar biasa Bapak Ibu, alhamdulillah, karena pelatihan-pelatihan yang sekarang ini sangat banyak sekali, karena hampir kalau saya menerima Japrian itu pengen ikut ya, tetapi mereka ada itu kendala, ada pelatihan yang sama. Bahkan kalau kita sampai tanggal 9 itu ada yang nyampaikan ke saya, mohon maaf Pak, saya tanggap sampai tanggal kalau nggak salah 17 itu ada pelatihan di Jakarta. Pengennya ikut tapi tidak ikut ya, karena ada kegiatan bersamaan. Jadi pendaftaran ini yang terekod di saya adalah 73 peserta. Terus pada malam hari ini berarti pelatihan kita ya, tanggal 6 sekarang, tanggal 7 besok malam, dan tanggal 8 besok malam ya, lusa ya. Kalau waktunya sama Bapak Ibu, dan link Zoom-nya insya Allah tetap Bapak Ibu ya, biar kita tidak bingung. Jadi kita buat satu saja. Jadi sekarang terus 2 malam yang akan datang kita tetap satu link ini ya. Itu terus
dilanjutkan dengan bimbingan dan penugasan. Nah, ini kita nanti akan berdiskusi. Jadi harapan kita Bapak Ibu di sini ada pemateri kita yang luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu pengen memberikan sesuatu yang saling berbagi, sharing, tidak apa-apa. Kita welcome, kita menerima, dan kita saling mengisi. Karena tujuan kita adalah sharing and growing together. Jadi kita sharing dan tumbuh bersama kan gitu. Sama-sama meningkatkan kompetensi kita. Jadi untuk timeline pelatihan kita seperti ini, Bapak Ibu. Terus ini materi pelatihan yang akan kita sampaikan. Ini double Bapak Ibu, materi pelatihan ya. Mohon maaf ini tulisan double ya. Hari malam ini day 1, jadi Senin tanggal 6 ini. Jadi materi umum dan sambutan, insya Allah saya nyampaikan pada malam hari ini singkat aja, tidak lama-lama kan Bapak Ibu ya. Karena tujuan Bapak Ibu insya Allah akan belajar tentang pembuatan video. Jadi ini kita sampaikan mungkin sekilas saja ya, yang saat ini maksud saya. Oke. Terus pengenalan alat dan software aplikasi pembuatan video. Yang ketiga yaitu penginstalan program dan pengenalan fitur. Jadi ini biasa jadi kita sudah punya juga tidak apa-apa. Atau nanti bagaimana kalau ada kendala disampaikan aja, ditanyakan saja pada materinya. Ya. Itu untuk hari pertama. Hari keduanya besok malam Bapak Ibu. Ini ada 2 hal. Jadi nanti langsung materi dari materi kita ya. Jadi pembuatan skrip video pembelajaran. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah mahir atau sudah bisa nggak apa-apa, nanti sharing di sana ya. Jadi skrip video pembelajaran itu ternyata kalau saya cermati harus dibuat. Tidak seperti saya ketika membuat video itu langsung membuat direkam seperti itu. Ternyata ya memang berbeda ketika dengan adanya skrip video dengan tidak itu ya. Terus pembuatan video pembelajaran 1. Nah ini berarti yang mungkin Bapak Ibu tunggu ya. Jadi di malam kedua itu kita sudah mencoba pembuatan video pembelajaran yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang terakhir hari ketiga Bapak Ibu, malam terakhir ya. Malam terakhir yaitu Rabu tanggal 8 ini pembuatan video pembelajaran 2. Jadi nanti insya Allah akan diberikan 2 model pembuatan video. Yang kedua ini, yang malam ketiga ini informasinya, bocorannya Bapak Ibu, itu akan di videonya itu ada semisal kuis. Artinya yang selama ini kita kecenderungan siswa kita siswa kita ketika melihat video ya melihat saja. Nah, nanti teknisnya kalau ada kuis bagaimana itu ya nanti ditanyakan pada pematerinya. Saya kurang paham juga itu. Dan saya ingin belajar juga bersama Bapak Ibu semuanya. Terus penyampaian penugasan. Nah ini penugasan ini sifatnya langsung kita sampaikan Bapak Ibu ya. Tujuannya adalah kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Jadi ini bukan lomba Bapak Ibu. Jadi bukan lomba. Harapannya kita bisa mengaplikasikan materi yang sudah kita pelajari seperti itu. Sehingga videonya ya mungkin yang sudah mahir bisa bagus dan bisa diberikan pada anak-anak kita. Ya. Kalau masih belum ya kita harus berusaha ya nggak apa-apa dikumpulkan saja. Ininya hasil dari usaha Bapak Ibu dikumpulkan saja. Itu penyampaian penugasan. Sebenarnya kalau sudah saya sampaikan sekarang ya sudah itu tugasnya. Ini presensi kita Bapak Ibu. Kalau presensi saya kira seperti biasanya. Jadi kita berikan di bagian 60 menit akhir sesi atau waktu sesi tanya jawab. Kita lihat nanti ketika waktu 60 menit ketika materi serius ya kita nggak share Bapak Ibu ya. Ya nanti kita lihat materinya dulu, terus waktu sesi tanya jawab kita share gitu ya. Jadi ini linknya sudah kita berikan, tapi kalau Bapak Ibu klik itu insya Allah belum ada karena belum dimasukkan. Okay. Yang ini penugasan tadi, ini linknya sudah kita buatkan. Ya, ini kalau ini sudah ada Bapak Ibu. Nah ini terakhir tanggal 25 September. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu Ila itu mulai tanggal 9 sampai tanggal 25 itu kan bimbingan dan penugasan. Jadi ini terakhir itu tanggal 25. Harapannya Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas videonya yang tadi saya sampaikan sehingga kita akan memproses
di hari ulang tahun IGI Kabupaten Probolinggo. Yang pertama, itu kita bisa memproses sertifikat pelatihan Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, itu dari kami. Jadi ini salah satu yang terakhir saya sampaikan, Bapak Ibu bisa mengecek website kita yang tadi kita share itu, yaitu Probolinggo Cup Go ID, Go IGI, ya, Probolinggo Cup IGI or ID, ya. Terus email kita itu, channel kita juga sudah ada, Facebook kita juga sudah ada. Jika Bapak Ibu ada kendala di pelatihan ini, boleh menghubungi saya sendiri sama Pak Gufron, ya, tim Humas IGI Kabupaten Probolinggo. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sambutan saya pada malam hari ini. Jadi saya tidak akan lama-lama karena Bapak Ibu sudah menunggu pemateri kita yang sangat luar biasa. Terima kasih. Salam belajar, salam berbagi, salam literasi buat kita semua guru-guru Indonesia yang luar biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua IGI Probolinggo, Bapak Muhammad Haryadi. Untuk acara berikutnya yaitu pengenalan alat dan software atau aplikasi oleh Bapak pemateri kita, yaitu Bapak Muhammad Fahrul Rozi. Pada Bapak Muhammad Fahrul Rozi, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua, nggih. Mungkin lintas ini, tidak hanya guru semua ya, semua jenjang, mulai dari mungkin ada yang TK, SD, SMP, bahkan SMA. Bocorannya bahkan ada yang dosen, ini yang bikin lebih menarik ini. Oke, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fahrul Rozi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ila tadi, dibilang oleh Bapak Ketua tadi luar biasa. Sepertinya terbalik, biasa di luar. Oke, langsung saja mungkin mohon izin saya share screen, ya. Oke, materi kita tentang bagaimana membuat video pembelajaran yang mudah. Jadi memang biasanya pelatihan-pelatihan itu sudah banyak, ya, bagaimana tutorial melatih peserta untuk membuat video pembelajaran. Kemudian banyak aplikasi yang bisa digunakan, gitu ya, baik itu yang sangat sederhana melalui HP, bahkan yang sampai paling rumit pun ada, gitu, melalui PC ataupun laptop. Oke, pertama kita awali dari malam ini. Selain memperkenalkan tentang alat yang akan kita gunakan, kita awali dari apa sih definisinya, gitu, pemahaman kita, menggali lagi, mengingat kembali, menduga kembali apa itu media, apa itu pembelajaran, dan apa itu media pembelajaran. Dan yang akan kita pilih yaitu jenis media pembelajaran, yaitu video pembelajaran. Oke, yang pertama media. Definisi media mungkin sudah kita pahami bersama, ya, yaitu bisa berarti perantara, pengantar, jalur komunikasi, bahkan sarana berekspresi. Oke, kesimpulannya, jika disimpulkan dari beberapa definisi ini menurut beberapa pakar, jadi media adalah segala sesuatu yang menjadi sarana perantara dan pengantar informasi dari sumber kepada penerimanya. Oke, jadi media adalah jembatan. Jembatan. Oke, sekarang kita pada pembelajaran.
Apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Banyak sekali definisi, namun saya hanya mengambil dari 1-2 saja ya. Dari satu atau dua sumber. Yang pertama yaitu pembelajaran bisa diartikan peristiwa yang di dalamnya terdapat kegiatan belajar dan mengajar. Oke, dan juga bisa yang kedua yaitu definisi yang kedua, peristiwa yang memfasilitasi kegiatan belajar. Kalau kita simpulkan, pembelajaran adalah peristiwa yang di dalamnya terjadi proses belajar dan mengajar. Jadi ada interaksi gitu ya. Nah, seiring dengan ini ya kondisi saat ini memungkinkan untuk pembelajaran itu dilaksanakan tidak secara tatap muka. Bahkan tadi kalau ada disampaikan di bincang-bincang awal itu seperti di instansi Bapak Ketua tadi, Bapak Ketua IGI Kabupaten Probolinggo, baru hari ini dimulai tatap muka. Dan sebelumnya berarti tidak tatap muka atau kita kenal dengan istilah daring gitu ya atau online. Nah, untuk itu maka kita harus memilih media yang cocok itu apa yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, apa sih media pembelajaran? Media pembelajaran yaitu alat yang membantu proses belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Jadi kalau ini di siswa terutama di tingkat dasar ya, lebih mudah kalau kita dibantu dengan adanya media, misal mengenalkan gunung, misal mengenalkan benda, misalnya itu lebih mudah kalau kita dibantu dengan adanya media. Apalagi terkait dengan cerita sejarah. Gitu. Oke, yang kedua, yaitu merupakan sarana pembelajaran, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Jadi nanti akan ada ya jenis-jenis media pembelajaran itu apa saja. Ada yang masih konvensional atau tradisional, ada yang modern, jadi lebih kepada teknologi. Oke, yang ketiga, sesuatu yang menyalurkan materi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswa. Itu media pembelajaran. Oke, jenisnya sekarang. Oke, banyak jenis. Jadi kalau di sini ada yang berupa benda nyata, bisa berupa model, bisa berupa manusia itu sendiri, bisa berupa audiovisual, bahkan multimedia. Jadi ini bahkan bisa digabungkan. Gitu. Jadi kalau di sini ada media hasil cetak, hasil audiovisual, hasil komputer, hasil gabungan teknologi. Yang sekarang yang canggih ini kan gabungan teknologi ya. Jadi ada AR, ada VR, sampai seperti itu ya. Nah, yang akan kita pelajari malam ini, kita lebih fokus pada media pembelajaran, yaitu video pembelajaran. Oke, saya pikir ini sekedar kita mengulang saja ya. Jadi penggunaan media pembelajaran itu untuk apa sih? Meningkatkan kemampuan pendidik, kemudian mutu pembelajaran diharapkan meningkat, juga bisa memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian yang keempat, bisa memenuhi tuntutan paradigma baru, kemudian yang terakhir bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nah, sekarang kenapa kita memilih media video pembelajaran? Jadi video pembelajaran itu kan media audiovisual yang melibatkan indera penglihatan dan pendengaran. Diharapkan guru bisa memfasilitasi kebutuhan dan kesulitan yang dialami siswa. Jadi seperti yang disampaikan tadi ya, misal menggambarkan hewan yang susah untuk
yang susah untuk dibelajarkan. Misal dengan video itu lebih mudah, apalagi tentang misal apa ya, gunung meletus. Itu kan kalau kita ada media terutama videonya itu kan lebih mudah. Begitu. Dengan unsur gerak dan animasi yang dimiliki, jadi video itu mampu menarik perhatian siswa lebih lama ya dibandingkan dengan media pembelajaran yang lain. Banyak media tadi ya seperti kalau sekarang kalau ada augmented reality gitu ya dan sejenisnya. Nah, seperti tadi disampaikan juga oleh Bapak Ketua tadi ya. Jadi kalau membuat video pembelajaran tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, sebelum memproduksi video pembelajaran. Tentunya tadi yang sudah sempat disampaikan oleh Bapak Ketua yaitu membuat skrip. Gitu ya. Di sini tahapan merupakan perencanaan dari kegiatan. Jadi kalau misal seorang guru, berarti apa yang akan kita videokan? Video pembelajaran tentang apa? Misal kompetensi dasarnya apa? Nah, itu kita rencanakan terlebih dahulu. Mulai dari ini ya, penentuan idenya, garis besarnya, kemudian sampai menyusun naskah yang nantinya tentu dikaji. Hasil akhirnya nanti dari praproduksi itu ya, dari tahap perencanaan, yaitu naskah video pembelajaran itu dikaji oleh baik oleh apa ya, oleh yang kompeten, minimal oleh guru pengampu, maksudnya yang sejajar. Jadi misal sama-sama guru matematika misalnya, menurut ini materi ini kalau divideokan menurut skripnya ini sudah bagus enggak, sudah cocok enggak ya. Kemudian menyesuaikan juga oleh yang kompeten di bidang video, kalaupun di sekolah itu ada. Itu tahapan praproduksi. Kemudian berikutnya yaitu tahapan produksi. Tentu itu tadi ya, dari tahap perencanaan itu yang kita aplikasikan. Jadi kalaupun dibutuhkan di sini ada pemainnya gitu ya. Contoh pemerannya misal guru itu sendiri ya sudah guru itu sendiri. Bahkan kalau di contoh video yang saya bagikan itu ada siswa. Jadi siswa yang jadi yang berperan dalam video pembelajaran kita. Yang tidak kalah penting yaitu tahap pengambilan gambar. Jadi kalau memang harapan dari pembelajaran kita malam ini, Pak, apakah nanti alat yang digunakan itu harus, gitu ya, harus yang seperti apa? Nah, itu nanti kita bisa diskusikan. Kemudian setelah dari proses produksi, pasca produksi. Nah, pasca produksi ini tentu tidak kalah penting juga, yaitu proses editing. Menggabungkan gambar, pengisian musik, suara, gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan dalam proses pembuatan video pembelajaran. Nah, yang akan kita perdalam yaitu tadi pengenalan alat ya. Kita mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu. Oke, semisal kita fokusnya memang kepada pelatihan kita ya, fokus kita adalah membuat video pembelajaran berbasis Android, gitu ya. Jadi memanfaatkan apa yang sudah dimiliki sebagian besar orang. Jadi gadget yang paling banyak dimiliki yaitu HP, gitu kan. Nah, contoh semisal kita mau yang paling sederhana dulu, yang paling sederhana kita mau membuat video pembelajaran. Yang paling sederhana, kalaupun tanpa proses editing, ya kita proses
perekaman layar aja. Jadi di sini ada perekaman layar misalnya. Ya kita menggunakan perekaman layar tanpa aplikasi ya. Jadi misal kita sudah ada materinya ya. Misal materi tentang apa ya? Oke, ini kan yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana berarti kita tinggal rekam layarnya. Nah, semisal pun mau ditampilkan tadi ya dari pemerannya gitu ya. Misal kita sendiri, ya tinggal kita atur gitu ya. Nah, ini yang paling sederhana. Jadi tanpa aplikasi gitu ya, tanpa aplikasi, namun kita sudah bisa membuat video pembelajaran. Jadi kita menjelaskan dari materi yang apa yang akan kita sampaikan, baru nanti kita rekam dan kita simpan. Oke, ini contoh yang paling sederhana. Itu yang paling sederhana. Kemudian yang berikutnya nanti fokus kita malam ini yaitu pada aplikasi yang kita namakan ini ya, KineMaster. Oke, sebentar ada sebentar, mohon maaf ada kendala ini. Oke, jadi banyak sekali alat yang bisa kita gunakan dalam proses pembuatan video pembelajaran. Ini beberapa contoh ya, beberapa contoh aplikasi yang bisa kita tidak kemudian kita apa ya istilahnya fanatik pada satu aplikasi saja, tidak. Boleh kita padukan, kita integrasikan, misal intronya pakai intro maker, kemudian nanti editnya pakai KineMaster tadi atau video show gitu ya. Kemudian animasinya pakai Plotagon atau apa? Zonito misalnya gitu ya. Supeto. Nah, kemudian untuk logo-logo atau logo-logonya atau apa yang bisa menunjang itu bisa kita gunakan. Jadi kita tidak memang fokus kita pada nanti satu aplikasi, namun sangat memungkinkan untuk kita padukan dengan aplikasi-aplikasi yang lain, gitu ya. Oke, saya kira
Demikian. Untuk mungkin mengunduh apa ya, materi-materi video yang dibutuhkan, yaitu bisa lewat Snapchat ataupun remove and save gitu bisa. Oke, ini juga untuk aplikasi bisa menggunakan Zepeto, ini juga bisa. Jadi untuk animasi kartun kita gitu ya, itu juga bisa digunakan. Oke, mungkin sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau kita diskusikan. Saya kembalikan ke Bu Ilamaya, monggo. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Fahru Rozi atas waktunya menyampaikan materi tadi. Baiklah Bapak Ibu, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada materi yang masih belum jelas, silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan baik melalui chat maupun langsung. Silakan hands up ya. Boleh silakan yang ingin bertanya. Atau sudah jelas barangkali materi dari Bapak Muhammad Fahru Rozi? Sebentar saya lihat chatnya. Oh ya, baiklah Bapak Fahru Rozi, di sini ada dari Ibu Susi Agustini. Beliau minta dituliskan nama aplikasi-aplikasinya. Mungkin nanti aplikasi-aplikasi yang akan digunakan. Oh, siap. Bu, Ya, ini kakak saya nih rupanya yang bertanya. Oh, gitu. Lanjut berikutnya Pak ya. Ini ada dari Indria, dari Ibu Indria, ada berapa aplikasi yang disarankan untuk video pembelajaran? Dijawab dulu atau menunggu? Ada berapa aplikasi yang disarankan? Ya, ada berapa aplikasi yang disarankan untuk video pembelajaran? Oke, karena tema kita mudah gitu ya. Seperti mudah gitu yang kita jualkan itu ya. Jadi mudahnya itu. Jadi saya rasa kita tidak perlu banyak aplikasi ya. Pesan Pak Ketua tidak perlu sentuh laptop katanya. Jangan sentuh laptop. Cukup gadget yang kita gunakan itu yaitu HP. Ada berapa aplikasi yang disarankan? Ini relatif, jawabannya sangat relatif, tergantung semakin kreatif biasanya ya semakin banyak memadukan. Pak Muklas ini biasanya jagonya ini banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Oke, tadi bisa Zepeto. Habis ini bisa saya contohkan misal membuat animasi sangat mudah, gitu ya, sangat mudah. Intinya ya akan lebih bagus kalau kita menggunakan lebih dari satu aplikasi. Untuk saling mendukung ya. Untuk saling mendukung, betul sekali. Oke, mungkin itu. Ya, berikutnya kita beralih pada pertanyaan berikutnya dari Ibu Arianti. Aplikasi kan biasanya berbayar untuk full penggunaannya. Apakah selalu download di Play Store atau bagaimana? Oke. Ini juga yang bertanya ini kakak saya ini dari Lumajang. Ini semacam ngetes semua ya. Kakak senior apa ini? Iya, ini kakak senior. Senior ya. Senior semua ini. Betul sekali. Jadi kalau ya secara profesional kita ya yang wadah yang kita gunakan kan kalau kita berbasis Google berarti kita dari Google Play Store gitu ya.
Kalaupun berbasis Windows ya kan ada Windows Store-nya juga. Namun gitu ya, gitu kan. Ya saya pikir sudah bisa kita ketahui bersama ya. Jangankan aplikasi HP gitu ya, aplikasi PC, komputer gitu ya, ataupun laptop, mulai dari kita kuliah dari awal-awal. Pak Muklas itu kok sudah mulai gerak-gerak gitu ya. Nah, itu kalau kita mau berbicara original gitu ya, pasti berbayar. Pasti pasti berbayar gitu ya. Contoh misal Office saja gitu kan. Kalau kita yang original ya kita menginginkan juga apa ya, fasilitasnya penuh gitu ya, berarti ya kita cari yang kita gunakan yang berbayar. Ya kita berbicara ini profesional. Namun itu tadi banyak cara sebenarnya. Apa perlu disampaikan? Ya banyak cara misalnya. Jadi saya yakin panjenengan semua memahami gitu ya. Banyak penyedia-penyedia di luar gitu ya yang menawarkan gitu aplikasi itu full namun tersedia secara gratis. Nah, itu saya pikir kalau dibilang apa terkait hak cipta, nah itu monggo kita kita gimana ya, kita hargai itu. Jadi kalaupun Kinemaster-nya ya berarti kita Kinemaster-nya yang berbayar. Kalau berarti harus aplikasi yang kita gunakan berbayar semua? Enggak, makanya kita apa ya, kita padukan. Jadi misal ada watermark-nya, misal di apa ya, di ujungnya atau di pojok-pojoknya itu kok ada namanya Pak, itu kan kayaknya kurang bagus gitu ya. Ya bagaimana cara kita, misal dipotong, di crop atau bagaimana gitu kan. Oke. Wilat. Ya. Baiklah kita lanjut berikutnya Pak Fatur Rosi. Fahrul Rosi. Ini dari Bapak Jajang Permana Jaya. Apakah termasuk screen video? Maksud ini gimana ini ya, Pak Jajang? Ji. Oke. Halo. Apakah termasuk screen video? Maksudnya bagaimana ini, Pak? Ya, kan mohon maaf, dalam pembuatan video kan kita juga bisa menggunakan screen video ya. Apakah termasuk salah satunya dengan screen video untuk aplikasi yang saat ini akan digunakan? Oh, begitu. Ya, silahkan Pak. Oke, jadi kalau saya tadi mencontohkan yang paling sederhana, kalau kita mau membuat video pembelajaran kan tadi apa ya? Yang paling sederhana itu kan ada materi, kemudian ada tadi yang penyampai materinya, jadi supaya kelihatan gitu kan. Nah itu yang paling sederhana tadi kan kita menggunakan screen video tanpa aplikasi gitu ya, terlepas dari aplikasi. Begitu Pak. Tapi yang akan kita pelajari nanti ya kita gunakan aplikasi. Namun kita mudah menggunakannya. Aplikasi yang mudah. Iya. Bagaimana Pak Jajang? Iya, Bu. Ya, makasih. Baiklah, saya lanjut ke pertanyaan, bukan ke pertanyaan ya. Ya, pertanyaan lah. Dari Ibu Rokayah. Mohon aplikasi yang disarankan berikan aplikasi yang mudah dioperasikan. Terima kasih. Itu dari Ibu Rokayah. Insya Allah ini aplikasinya akan mudah dioperasikan nanti Pak ya. Oke. Monggo Pak Fahrul Rozi. Tanggapannya. Oke, aplikasi yang mudah digunakan. Tadi seperti yang saya sampaikan, ada banyak ya, ada Kinemaster, ada Video Show.
Kemudian sebentar. Nah, dibilang mudahnya nanti kita belajarnya dengan aplikasi yang tergolong mudah barusan cara penggunaannya. Namun kita bisa menghasilkan video yang di atas rata-rata lah. Saya tidak bilang itu terbaik atau bagus, enggak. Itu juga tergantung kreativitas masing-masing kitanya, gurunya ya. Namun kita akan belajar bagaimana mendekati atau di atas rata-rata tadi. Salah satunya yaitu bukan hanya alat editnya yang kita pelajari di sini, yaitu apa saja bahan-bahannya gitu ya. Kalau kita mau memasak itu bahan apa saja yang diperlukan. Yang pertama tentunya gadget kita ya, gadget kita yaitu HP. Saya pikir HP tentu variatif ya. Dari kameranya yang dimaksud ya. Jadi tentunya variatif, ada yang semakin mahal tentunya biasanya kameranya dari pengambilannya tentu semakin bagus ya. Toh semisal mau menggunakan kamera selain HP sebenarnya bisa gitu. Namun karena fokus kita ini secara mudah gitu ya. Jadi kita ambilnya dari HP, kita editnya di sini, outputnya juga di sini. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita gunakan green screen. Iya, layar hijau ya, layar hijau. Layar hijau itu banyak ya, bisa dari kain minimal, bisa karpet boleh, dinding dicat hijau juga boleh, ya. Itu green screen. Jadi usahakan pelatihan kita berikutnya nanti di malam kedua dan ketiga. Itu Pak Muklas sudah pegang juga itu green screen. Ya, layar hijau gitu. Jadi kita usahakan kita sudah memiliki ini layar hijau atau kain hijau boleh. Ini per meter, wah, malah ngomong harga kain nanti. Nggak monggo, namun kita intinya diusahakan gitu ya untuk pertemuan kedua dan ketiga kita siapkan layar hijaunya, nanti kita gunakan kain hijau saja. Itu nggak? Nah, nanti maksimalkan di proses editing videonya, gitu ya. Proses edit videonya. Oke, Bu Ila, mungkin bahannya tadi ya, berarti HP, selain HP Juga yang kedua green screen ya. green screen, itu aja. Sangat Ya. mudah. Terima kasih Pak Farul Razi atas tanggapannya. Silakan Bapak Ibu yang masih memiliki unek-unek terkait dengan persiapan kita nantinya untuk pembuatan video pembelajaran dengan jari tangan. Monggo Bapak Ibu barangkali masih ada pertanyaan atau ingin mungkin ada usulan barangkali. Monggo. Sudah cukup jelas ya penjelasan dari Pak Farul Razi. Oh ya, ini ada pertanyaan baru ini Pak Farul Razi dari Del. Wah, ini Del Bapak atau Ibu, saya kurang paham ini. Baiklah, apakah memerlukan HP RAM yang tinggi? Itu pertanyaannya. Oh, gini. Oke, monggo ditanggapi Pak Farul Razi. Oke. Boten Ibu, jadi RAM-nya ya cukup berapa ya? Saya pikir sekarang RAM HP itu 2, 3 gitu. Rata-rata kan kayaknya sudah di atas 4 ya. 4, 6, 8 gitu. Bahkan mungkin sudah ada yang 12 gitu. 4, 6, 8, minimal 4 mungkin bagus. Ataupun 2 juga bisa saja gitu. Bisa saja. Jadi aplikasinya juga nggak terlalu berat, itu aplikasi juga menyesuaikan HP-nya.
Oh, gitu ya. Nah, terima kasih atas tanggapannya. Berikutnya dari Bapak Jajang Permana lagi. Apa HP-nya harus pixel atau VGA? Nah, ini masih ada yang VGA itu yang ya saya pikir sudah megapiksel semua, minimal itu kan, update sekarang kayaknya sudah berapa itu megapikselnya, kayaknya sudah Iya. besar-besar semua itu. Lihat dengan harga lagi. Berarti untuk mungkin pertanyaan kalau yang saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan ini, barangkali apakah dengan istilahnya anak sekarang tuh HP kentang gitu, apakah masih bisa menggunakan aplikasi ini nanti kiranya Pak? Mungkin Iya, kekhawatiran teman-teman seperti itu. oh, enggak. Karena apa ya, tema kita itu mudah itu, dan juga harapannya bisa menjangkau semua. Ya sementara bisa saya bilang bisa gitu ya. Kan memang relatif juga HP kentang itu antara RAM-nya apa yang kita ukur atau apanya, atau megapikselnya. Kalau saya pikir kalau megapikselnya dari kameranya tergantung kan, tergantung nanti kualitas video pembelajarannya juga. Jadi kalau semakin baik kameranya gitu kan, tentu tampilan dari video kita itu tentunya semakin bagus. Iya. Ya, itu tanggapan dari Bapak Farul Rozi. Buat Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silakan jika ingin bertanya. Karena waktu kita masih cukup banyak, jadi masih bisa sharing ya. Monggo Bapak Ibu. Tampaknya Bapak Ibu peserta sudah cukup paham ini Pak dengan apa yang Bapak Farul Rozi sampaikan tadi. Kemudian ada dari Pak Yuli. Beliau meminta link materi dan tutorial. Jadi barangkali nanti bisa di-share ya. Terus ini ada dari Bapak Irfan Arianto yang baru. Beberapa aplikasi yang pernah saya gunakan masih tampak watermark. Apakah nanti ada solusi? Itu dari Bapak Irfan Arianto. Monggo Pak Farul Rozi. Oke. Tanggapi. Oke, saya izin share screen, Monggo. Sampun terlihat, Ya, sudah terlihat ini, Pak. Oke, ini Keren banget. iya. Ini juga layar hijau ya, layar hijau. Jadi animasi kita nanti juga kita layar hijaukan. Jadi karena memang memotongnya itu kan yang paling mudah itu kan istilah green screen itu tadi ya, layar hijau. Makanya ini kalau jenengan pernah lihat video saya yang berbaju kaki, kemudian awalnya animasinya itu kartunya berwarna seolah memakai baju kaki, kemudian ketika tepuk langsung jadi saya gitu kan. Nah itu ya sama seperti ini. Jadi itu layar hijau. Jadi kartunya pakai layar hijau, sayanya juga pakai layar hijau gitu. Kitanya juga pakai layar hijau. Nah kemudian menjawab yang barusan, contoh ini enggak ada contoh. Oh ini contoh lah, ini kayak contoh aja. Nah seolah ini ada watermark-nya di pojok atasnya, gitu ya. Iya. Nah itu tinggal kalaupun ini kalau yang paling sederhana tadi tanpa aplikasi, nah kita edit aja melalui HP di bawaan kita itu. Nah itu kita potong, kita crop, kita sesuaikan, ini bisa gitu ya. Jadi otomatis nanti kan watermark-nya yang di atas itu
juga hilang gitu nggih. Ini Oh, cara gitu. pertama, cara pertama. Mm-mm. Cara kedua nanti ya yang lebih bagus itu memang aplikasinya berbayar. Solusi terbaik gitu ya. Iya, Iya. iya. Tapi kalau diizinkan nanti ya saya Mm-mm. sediakan juga maksudnya eh link-link gitu ya, link-link yang menyediakan aplikasi yang pro gitu tapi tidak berbayar. Hmm. Apa mungkin kalau ada misalnya organisasi diorganisir gitu nanti bisa yang pro itu nggak berbayar gitu, Pak? Nah, itu gimana maksudnya? Misalnya kayak kalau kita yang pernah pakai editing gambar kayak Canva gitu ya, kalau kita ada suatu organisasi gitu, biasanya anggotanya nggak usah bayar. Oh Saya gitu. sudah pernah ke enggak, Mungkin organisasinya barangkali. yang beli. Ya, terbayar ya, cuman mungkin di ini ya, dikoordinir. Oke. Baik Pak, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Ahmad Hasanuddin, aplikasi utama sebagai editing dan finishingnya apa? Oh, jadi ini menanyakan tentang aplikasi yang akan kita gunakan nantinya, Pak. Oke. Berkaitan Yang dengan pertanyaan dari pertanyaan dari Bapak Susilo Adi, Pak. Jadi sama, mungkin intinya sama. Jadi aplikasi yang akan di-download yang akan kita gunakan nanti itu apa? Itu pertanyaannya. Monggo ditanggapi. Jadi aplikasi yang akan kita gunakan yaitu aplikasi untuk proses editingnya yaitu KineMaster ya, KineMaster gitu kan. Bisa kita unduh di Play Store. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua bisa ini ya, Plotagon ini. Plotagon gitu kan. Kalau ini juga animasi bisa kita ambil nanti layar hijaunya. Plotagon gitu ya. Nah, ini saya juga sudah buat ini layar hijaunya. Kalau jenengan mungkin pernah lihat di YouTube itu kan banyak itu pakai Plotagon gitu nggih. Tapi kalau menurut saya, nah kita ambil layar hijaunya, jadi di apa ya, diintegrasikan dengan kondisi nyata gitu. Kalau biasanya kan full gitu ya. Nah ini green room-nya misal, nah itu ruangannya biasanya kalau kartun jadi full kartun gitu. Kayak menurut saya itu kurang menarik. Jadi kalau kita ambil green screen-nya kita padukan dengan misal sekolah kita gitu ya. Jadi kondisinya seolah-olah di sekolah kita namun kartun. Itu juga bagus. Jadi aplikasi yang kedua nanti Plotagon. Kemudian aplikasi yang ketiga ini tadi nggak Zepeto. Zepeto ya. Zepeto nggih. Ya, kemarin saya sedang bikin kaosnya, kaos IG, kayaknya belum dipublish oleh Zepeto-nya ya. Saya bikin kaos IG, kemudian nggak mau. Awalnya saya pilih ini batik biru ini, tapi kayaknya bukan batik IG ini. Akhirnya saya coba bikin kaos aja yang paling mudah gitu, ada tulisan IG-nya. Mana ya? Nah ini juga nanti bisa di layar hijaukan juga, nggih. Latarnya hijau. Nah ini yang bisa kita padukan nanti. Itu aplikasi yang ketiga, nggih, Zepeto. Aplikasi, saya pikir untuk intronya, saya pikir tidak perlu lah. Saya pikir itulah yang kita butuhkan ya. Jadi 3 itu, KineMaster, Plotagon, sama Zepeto. Mungkin itu untuk 3 hari
di hari kedua lah, yang di hari kedua. Nanti di hari ketiga seperti di awal tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, kuis gitu. Nanti kalau kuis itu nanti kita integrasikan lagi, ada aplikasi yang akan kita pelajari. Mungkin tidak malam ini supaya nanti hadir di malam yang ketiga gitu. Jangan-jangan sudah bocor hari ini nanti tidak hadir di malam yang ketiga. Iya, itu Biar bercanda. penasaran. Biar penasaran. Nggih. Mungkin sementara 3 ya. itu Bu bilang. Oke, terima kasih Pak Warosi untuk tanggapannya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, bahwa tadi udah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Fahrul Razi, nanti akan ada 3 aplikasi yang akan kita gunakan. Mungkin yang banyak didengar, yang udah banyak kita ketahui ya, itu di KineMaster-nya ya. Untuk yang Protagon dan Zepeto saya juga baru tahu hari ini Pak. Wah, pengetahuan baru ini Pak. Terima kasih. Saya kira juga teman-teman nanti insya Allah banyak mendapat manfaat ya dari sini. Terutama hari pertama ini udah dapat 2 info baru. Baiklah. Nah, ini di chat juga sudah ditulis juga oleh Bapak Muhammad Haryadi. Ada 3 buat teman-teman yang mungkin tadi belum sempat mengikuti atau ini. Jadi di sana ada KineMaster, Protagon, dan Zepeto. Tuh. Baiklah, dari Bapak Ibu sekalian, jika masih ada yang ingin ditanyakan, monggo kami tunggu sebelum nanti waktunya berakhir. Oh, ini tayangan dari Bapak Fahrul Razi ya? Contohnya ini, Bu. Silakan. Nah, itu nggak sampai sana. Nah, ini tentu dipadukan, ini sebenarnya yang ini kan mungkin kita sudah mulai sedikit beri gambaran ya. Jadi ini kan kartunya ini layar hijau ini sebenarnya. Jadi kartunya aja layar hijau gitu. Kartunya layar hijau, tinggal kita materinya di belakang kita. Suaranya kita isikan. Iya. Ini saya pingin nanya teknis ini Pak, tapi harus direm dulu ya kayaknya supaya bisa biar gregetan gimana caranya gitu ya. Oke. Ya tadi pemeran tadi. Di Nah, kalaupun siswa tadi nggak sama nggak siswa, makanya tadi pemeran itu boleh kita ataupun ini siswa Pak ya? Ya, ini siswa. Ya, saya kira itu gambaran contoh. Iya. Bisa berkolaborasi juga ya. Oke. Jadi yang akan kita bahas selama 3 hari ini, nanti kita akan membahas tentang KineMaster, Protagon, dan Zepeto. Mulai dari nanti dimulai dari KineMaster dulu mungkin Pak ya? Oke. Ya. Kalau bisa juga, tapi nanti akan kita pelajari mungkin sekalian gitu kan. Jadi misal kita kan niat di sini sama-sama belajar. Namun toh semisal memang nantinya ada tujuan lain, maksudnya kita kan memang nanti hasil kita ada produk gitu kan. Nah, itu kalau bisa kan produknya semaksimal mungkin, makanya mungkin dari malam ini sambil menyusun skrip gitu ya, atau minimal ada ide nanti saya materi apa ya yang akan saya bikin video pembelajaran ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya sambil ngobrol diskusi masalah teknis itu enak kan. Jadi Pak ini saya pengen masukkan ini gitu, kita sudah punya bahan. Iya betul. Jadi buat teman-teman ini juga udah harus dipersiapkan ya apa yang akan dibuat nantinya, supaya ketika sambil belajar sambil kita bisa mengerjakan proyeknya ya Pak ya. Ya. Bu Ila, Bu Farozi. Mungkin di share alamat channel Pak Farozi itu ya.
Edurosi Channel itu. Edurosi Channel. Nggih. Jadi biar Bapak Ibu bisa buka-buka mungkin Oh, gitu. nanti malam atau atau besok lah membuka-buka channelnya itu ada inspirasi atau mungkin ada komentar terhadap video itu kekurangannya apa juga atau kelebihannya bagaimana juga boleh lah. Oh iya iya betul. Boleh Mas Rozi ya? Boleh, boleh. Tapi memang silakan Diana enggak di. Tapi kalau boleh saya informasikan mungkin sambil menjawab yang tadi ya, ini video yang saya buat ini mulai dari ada yang HP kentang, makanya ada yang suaranya kurang bagus gitu ya, itu awal-awalnya dari HP kentang sampai sekarang HP yang tidak kentang, wortel mungkin juga. Masih setelah kentang itu Pak kalau wortel. Oh, gimana itu? Putar sup. Ya. Oke, Bapak Ibu bisa pesan kentang berarti ke Pak Rozi. Oh iya. Oh ya, kebetulan sumber nih. Kebetulan sumber. Nah ini Pak dari Bapak Ahmad Hasanuddin, bisa diberikan format untuk pembuatan skripnya seperti apa? Ini mungkin besok Pak ya? Iya. Minimal sekarang mungkin idenya aja dulu. Apa? Ide dasarnya apa gitu. Ya, baiklah itu tuh Pak Bapak Ahmad Hasanuddin. Jadi untuk untuk formatnya akan dibagikan besok karena itu termasuk salah satu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Farul Rozi. Nah, untuk malam ini Bapak Ibu sudah mulai mencari ide-ide kira-kira yang materi pembelajaran apa yang akan diberikan kepada muridnya. Mungkin dari yang ringan-ringan dulu mungkin Pak ya. Yang simpel-simpel dulu supaya besok nggak ribet ya waktu buatnya. Bocorannya juga mungkin bukan bocoran sih. Selain mungkin untuk media kita mungkin tapi sudah mulai PTM ya. Biasanya saya bikinkan video anak-anak saya tugasnya itu kan kadang bikin video gitu kan biasanya ya. Nah, itu juga bisa kita aplikasikan kan. Kita buat video untuk anak kita gitu. Tugas-tugasnya bisa kita bantu gitu. Ya, walaupun PTM sebenarnya terbatas Pak ya. Jadi hanya 1 atau 2 hari dalam 1 minggu. Jadi sisanya mungkin tetap bisa diberikan tugas untuk anak-anak nantinya. Oke. Ya, itu Bapak Ahmad Hasanuddin. Jadi besok ya formatnya akan diberikan sesuai dengan jadwal pembelajaran. Jadi hari ini disiapkan mungkin mencari wangsit ya, ide apa? Ide pembelajaran apa yang akan diberikan, yang akan dibuat video pembelajarannya nanti. Jadi akan dipandu oleh Bapak Farul Rozi selama nanti webinar dan juga nanti ketika pembimbingan dari tanggal 9 sampai tanggal 25 September. Jadi cukup lama ya Pak pembimbingannya ini ya? Iya. Jadi bertahap. Iya. Ini dari Bapak Zakirul Husni Pasar. Link download aplikasi bisa di-share. Jadi nanti minta di-share link download aplikasi. Sebenarnya di Play Store banyak. Mungkin ini yang pernah kesulitan yang dialami oleh siapa tadi ya? Sebentar. Nah, ini dari Bapak Jajang Permana. Plotagon saya keluar plotagonnya, boleh di-share view-nya, saya keluar plotagon story. Mungkin nggak pas gitu linknya mungkin Pak. Jadi mungkin Bapak Farul Rozi nanti bisa di-share linknya supaya sesuai dengan aplikasinya nanti. Siap. Ya, jadi ditunggu nggih Pak, Pak Jajang dan juga Pak Zakirul Husni Pasar. Nanti ditunggu link aplikasinya, insya Allah akan dibagikan di grup WA aja Pak ya. Di grup nanti kita. Juga jangan lupa Bapak Ibu presensi malam ini ya, silakan diisi. Untuk linknya sudah dibagikan oleh Bapak Muhammad Haryadi. Jadi jangan lupa untuk presensi. Baiklah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Ada lagi yang ingin ditambahkan Bapak Farul Rozi? Mungkin sementara itu jadi harapannya memang inisiasi dari IG Kabupaten Probolinggo yaitu ada produk yang dihasilkan oleh Bapak dan Ibu guru
yaitu video pembelajaran. Karena ternyata memang membuat video pembelajaran itu mudah gitu ya. Ya tentunya harus ada kemauan dulu. Nah, makanya kita belajar malam ini. Harapannya yaitu tadi, dan tidak dijanjikan gitu ya, tapi memang inisiasinya yaitu tadi, idenya adalah membuat video pembelajaran dengan cara mudah. Jadi kita tidak menggunakan apa istilahnya, sebenarnya banyak ya, kalau di laptop itu kan banyak, Adobe PC gitu ya, ada Bandicam, ada Adobe Premiere gitu ya. Nah itu banyak sekali aplikasi. Namun kalau menurut saya itu, kalaupun bisa dipermudah, kenapa enggak gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita belajar malam ini, oke. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih Pak karena sudah berbagi malam ini dengan teman-teman. Dan alhamdulillah saya juga punya pengetahuan baru berkat Pak Fahru Rozi. Jadi saya baru tahu jika ada 2 aplikasi baru yang baru saya ketahui. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa belajar, Pak, bersama teman-teman yang lain. Sama-sama belajar, saya juga belajar. Iya. Harus, Lila. Ya? Harus ya. Jangan berhenti belajar. Harus bisa. Iya. Oh iya, Pak Hasan. Gimana Pak Jajang Permana? Apa masih ada yang ingin ditanyakan barangkali? Monggo. Sudah Bu, sudah. Lanjut. Cukup Siap jelas besok, ya? ditunggu besok. Ditunggu besok. Udah penasaran. Iya benar. Jadi sambil santai kita sambil belajar menimba ilmu. Baiklah. Karena sudah tidak ada pertanyaan, sebentar. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, alhamdulillah cukup seru juga ya, karena kita bisa mengetahui bahwa ternyata kita bisa membuat video yang ternyata bisa kita lakukan yang tidak hanya ada di laptop saja. Karena selama ini yang saya ketahui juga ternyata membuat video itu menurut saya ribet, sehingga masih sedikit banyak minta tolong pada orang lain. Kadang mereka sibuk tidak bisa menyediakan waktu seperti itu. Sehingga ketika saya mengetahui di sini pribadi, ternyata dengan HP pun kita itu juga bisa membuat video pembelajaran yang unik. Jadi video pembelajaran yang mudah dan mungkin unik ya, karena cukup pakai jari tangan aja, tinggal utek-utek gitu aja ya dengan jari tangan. Dan terima kasih kepada Bapak Fahru Rozi yang malam ini sudah memberikan materi yang sangat menarik, juga pengenalan fitur-fitur yang nantinya akan digunakan pada pembimbingan yang dipersiapkan. Juga buat teman-teman seluruh Indonesia yang hadir malam ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan 2 hari ke depan bisa menyempatkan waktu juga untuk melanjutkan webinar ini, sehingga nanti materi-materi yang akan disampaikan bisa terserap dengan baik dan bisa menghasilkan produk. Karena yang kami harapkan di sini bahwa rekan-rekan sekalian bisa menghasilkan produk yang nantinya akan menjadi kebanggaan pribadi, minimal pribadi. Dan terus terang itu juga kebanggaan kami, karena kami bisa membantu memberikan fasilitas buat rekan-rekan sekalian. Itu. Demikian webinar malam ini, kami sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.